Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya selaku mahasiswa, saya akan meringkas materi sesuai suruhannya Pak dengan mata kuliah Sistem Transportasi kelas B. Langsung saja. Sistem transportasi dan pengembangan wilayah. Transportasi dan perkembangan merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dalam pengembangan wilayah haruslah memiliki sarana dan prasarana transportasi mendukung. Dan yang poin kedua, wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Di antara wilayah-wilayah tersebut yang memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Dengan transportasi yang baik akan memudahkan terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi ini terjadi antara penduduk lokal dengan dunia luar, sehingga menghilangkan faktor isolasi ruang. Keterisolasian suatu wilayah akan mengakibatkan ketertinggalan wilayah tersebut secara ekonomi. Transportasi merupakan suatu proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut, mengalihkan, di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan alat pendukung seperti sarana untuk menjamin lancarnya proses yang dimaksud sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sesuai dengan definisinya, maka transportasi memegang peran penting dalam perpindahan barang ataupun manusia antar lokasi yang berjauhan. Berdasarkan perannya, maka transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan menempati wilayah yang strategis keruangan antar wilayah dan menempati posisi dan menjunjung proses perkembangan suatu wilayah. Suatu wilayah akan berkembang jika terjadinya dinamika perpindahan barang dan wilayah lainnya. Adanya perpindahan orang antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya merupakan faktor penentu berjalannya kegiatan ekonomi antar wilayah tersebut. Lanjut, transportasi dan perkembangan wilayah. Poin 1, faktor perkembangan wilayah yakni moda, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar. Poin kedua, kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi, dan hasil olahan yang dipasarkan. Poin ketiga, ekonomi maju dan berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, tunjang oleh transportasi yang memadai dan lancar. Dan poin keempat, persoalan ketidakjangkauan sesuatu wilayah akibat jarak yang jauh disebabkan oleh faktor mobilitas yang masih rendah, dikarenakan dipengaruhi oleh distribusi angkutan yang lebih lancar. Contohnya, negara Jepang memiliki kemandirian ekonomi, jasa, transportasi yang tinggi, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang pesatnya. Terbatas sumber daya alam akan tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di gas tinggi yang menghasilkan sebuah produk seperti dipasarkan, ditunjang sistem pengangkutan yang baik. Lanjut, transportasi merupakan tolak ukur interaksi antar wilayah. Transportasi merupakan penghubung antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin terjadinya mobilitas faktor produksi. Ini untuk suatu daerah akan tertinggal. Kegiatan pembangunan tidak menembus daerah tersebut jalannya dan jembatan. Dalam hal ini sebagai prasarana utama terjadi kegiatan mobilitas seperti sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas ini dapat berupa angkutan umum seperti itu. Peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Pengaruh pembangunan jalan tol terhadap pembangunan suatu wilayah. Yang pertama itu percepatan pengembangan suatu wilayah. 2, penyerapan tenaga kerja, pemasukan terhadap pendapatan daerah. Dan ketiga, dapat sebagai perangsang bagi investor lain. Dan yang keempat, mengurangi mengurangi kemacetan. Lanjut, dari dampak perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi. Dampak dari perkembangan wilayah ini bermacam-macam, mulai dari masalah sosial,
sampai pada sektor lingkungan. Masalah-masalah yang terjadi setelah sarana prasarana berambah masuk ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Masalah yang timbul karena perkembangan wilayah yang disebabkan oleh jalur transportasi ini adalah meningkatnya penggunaan kendaraan dalam kegiatan sehari-hari, ketidakefisiensi dalam memaknai kendaraan. Ini berdampak pada kemacetan di jalan raya. Kemacetan juga adalah salah satu indikator pertama jenuhnya prasarana transportasi. Jalan sudah kehilangan kapasitas dalam menampung kendaraan. Kesimpulan dari materi hari ini seperti yang Bapak jelaskan kemarin, jadi saya tidak bisa menirukan. Jadi kesimpulan dari materi ini, kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, transportasi pada perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dalam pengembangan suatu wilayah haruslah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Oke, lanjut kepada masalah-masalah transportasi dan penanganannya. Permasalahan transportasi darat di Indonesia. Pertama, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sendirinya dibagi tiga: transportasi darat, laut, dan udara. Dan di sini juga ada unsur dasar transportasi, yaitu poin 1, manusia membutuhkan transportasi. 2, barang yang diperlukan manusia. 3, kendaraan sebagai sarana transportasi. 4, jalan sebagai prasarana transportasi. 5, organisasi sebagai pengelolaan transportasi. Terminal. Menurut Enwar Kamork, seperti yang Bapak jelaskan kemarin, pada tahun 1984, terminal merupakan titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem, serta merupakan komponen penting dari sistem transportasi. Dan masuk pada titik 1, memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi. Titik kedua, menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Menyediakan kenyamanan penumpang, menyimpan kendaraan dan komponen lainnya, mengumpulkan penumpang dan barang dalam grup-grup berukuran ekonomis untuk diangkut. Dan masuk permasalahan transportasi, yaitu ledakan penduduk, masalah fasilitas dan pelayanan, masalah lingkungan, masalah politik, dan masalah sosial. Kita masuk kepada ledakan penduduk. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Masuk kepada masalah lingkungan, yaitu salah satu masalahnya yaitu polusi. Salah satu hasil dari sistem transportasi yang tidak diinginkan adalah polusi yang ditimbulkan. Dan yang poin yang kedua dari masalah lingkungan, konsumsi energi. Permasalahan energi di Indonesia sama yang sedang dihadapi dunia. Jika tidak ada ladang minyak yang memadai dan kegiatan eksploitasi baru, cadangan minyak di Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 18 tahun mendatang. Sementara itu cadangan gas cukup untuk 60 tahun dan batu bara sekitar 150 tahun. Masalah sosial. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling mengganggu kenyamanan penggunaan transportasi darat. Kemacetan dapat mengurangi efektivitas kerja kegiatan masyarakat. Dan masalah politik. Permasalahan politik yang menyebabkan permasalahan transportasi adalah rendahnya yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan atau pejabat yang memiliki wewenangnya. Contohnya, dengan rendahnya pengawasan ini adalah kurang diawasi tentang kelayakan sarana transportasi, seperti bus yang umurnya 20 tahun tapi masih diperbolehkan untuk beroperasi. Kemudian banyaknya kendaraan tanpa STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Lanjut, alternatif penanganan. Transportasi berkelanjutan. Transportasi yang berkelanjutan adalah di mana sebuah perencanaan tersebut tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, namun juga mempertimbangkan
keberlanjutan perencanaan tersebut pada jangka menengah, sehingga jangka panjang sistem transportasi yang berkelanjutan mengakomodasikan aksesibilitas semaksimal mungkin dengan dampak negatif dengan seminimal mungkin. Sistem transportasi yang berkelanjutan harus memperhatikan setidaknya 3 komponen, yaitu aksesibilitas, kesetaraan, dan dampak lingkungan. Pada kenyataannya, transportasi di Indonesia masih belum berintegrasi dengan pengembangannya wilayahnya. Maka dari itu, untuk merencanakan sebuah transportasi berkelanjutan diperlukan kesiapan dari sumber daya alam dari masing-masing stakeholder, baik dari sisi regulator, pemerintah, operator atau pelaku bisnis transportasi maupun perencanaan. Dengan demikian diperlukan banyak tenaga ahli yang berbobot untuk menangani berbagai tantangan dan permasalahan tersebut. Masyarakat juga perlu diajak bersama-sama untuk mewujudkan perencanaan ini. Lanjut. Ya, kita masuk kepada sistem transportasi nasional. Sistranas. Sistranas, tantangan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebaran transportasi lain, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana prasarana kecuali pipa yang saling berinteraksi membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, berkembang secara dinamis. Efisiensi, keterjangkauan tarif atau penumpang dibandingkan dengan penghasilan beban publik, biaya atau moda tahunan dan penduduk. Utilitas, titik 1 rata-rata bus kilometer, 2 rata-rata truk kilometer, dengan lanjut keterpaduan fisik bangunan prasarana transportasi di suatu tempat, misalnya stasiun KA di terminal bus dan bandara di suatu tempat. Keterpaduan sistem tidak perlu dalam satu bangunan, tetapi ada kesatuan dalam pengelolaan, misalnya dalam jadwal perjalanan, pembelian tiket, jaringan pelayanan. Keterpaduan fisik. Oke, lanjut. Sasaran Sistranas. Poin titik 1, selamat kecelakaan rendah. Sasaran Sistranas, aksesibilitas tinggi, jaringan untuk seluruh masyarakat. 3, terpadu. 4, kapasitas mencukupi. 5, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, efisiensi, tarif terjangkau, tertib, aman. Fungsi Sistranas, penunjang, shift ride, memenuhi kebutuhan transportasi. 2, terutama di kawasan yang padat seperti kawasan barat Indonesia. Pendorong, shift ride, menghubungkan daerah terisolasi dengan daerah yang berkembang sehingga mengembangkan daerah terisolasi tersebut, terutama di kawasan jarang penduduk seperti kawasan timur Indonesia. Tataran transportasi, latar belakang adanya ekonomi daerah. Definisi, tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari sebuah jaringan dan moda transportasi nasional. Tataran transportasi nasional, Tatrans. Provinsi, tataran transportasi wilayah, Tatrawil. Kabupaten kota, Tatlok. Tataran transportasi lokal.